Ada kalanya kita perlu menjauh sejenak, bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan kembali apa yang sering terlupa. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat perjalanan. Berangkat. Kita. Hari ini, langkah kami mengarah ke sebuah tempat yang sunyi. Tempat di mana alam berbicara lewat bisikan angin dan gemersik dedaunan. Perjalanan kami dimulai dari titik yang sederhana, menjemput satu persatu rekan yang akan menemani langkah ini. Karena setiap petualangan besar selalu dimulai bersama orang-orang yang tepat. Di balik tawa dan sapaan singkat, ada semangat yang sama. Menembus belantara, mencari makna, dan menyatu kembali dengan alam. Perjalanan menuju hutan Madapi memakan waktu kurang lebih 30 menit. Namun bukan tentang seberapa cepat kami sampai, melainkan tentang apa yang kami temui di sepanjang jalan. Kami melewati area sawangan yang tenang, udara di sini terasa lebih segar. Di antara jalan-jalan kecil, tampak aktivitas masyarakat yang berjalan seperti biasanya. Petani menyiapkan ladang, suara cangkul bertemu tanah, dan anak-anak berlari menyambut pagi tanpa beban. Semua berjalan apa adanya. Dan justru disitulah letak keindahannya. Kita berangkat tadi jam 7, sekarang sampai di Hutan Madapi sekitar jam 8. Karena tadi kita di perjalanan masih makan drone dulu. Jadi sekarang posisinya jam 8 pagi dan ternyata belum buka, teman-teman. Sekarang udah sampai di Hutan Madapi. Sekarang iya betul dah. Kita bisa di kawasan, selamat datang di kawasan Hutan Madapi DNKS. Assalamualaikum. Akhirnya alhamdulillah sampai juga, teman-teman. Madapi ada beberapa spot yang sudah disediakan di sini, teman-teman. Di sini ada musola. Musola ini
Terus ada rumah pohon juga. Kita mau ke toilet sebentar. Assalamualaikum, izin. Prepare barang dulu sebelum masuk ke hutan. Siap-siap dulu. Siap-siap dulu. Kajal, Aman? aman. Baterai kita yang tidak aman. Perlengkapan sudah siap. Kami berkeliling sembari melihat hutan Madapi yang memiliki banyak jenis tumbuhan dan ukurannya yang begitu besar. Tak lama kami berjalan di area depan hutan, kami berkesempatan untuk mengenal dan mengeksplor tentang hutan Madapi dengan ditemani langsung oleh salah satu petugas dari TNKS yang bernama Abang Nandar. Winandar. Bang Winandar. Iya. Jadi teman-teman, hari ini kita bakalan eksplor hutan Madapi dengan Bang Nandar ya. Iya. Nandar. Jadi untuk Bang Nandar sini sebagai apa Bang kalau bisa? Saya di sini sebagai masyarakat mitra Polhut. Oh, masyarakat mitra Polhut. Iya. Oh, jadi kerja sama polisi kehutanan gitu ya Bang? Iya. Ya. Kalau apa ya? Kalau dibilang honor lah. Oh, oke. Berarti memang tinggalnya di sini berarti ya Bang? Iya. Di desa tempat. Memang kebanyakan rata-rata diambil dari Sini. Jadi memanfaatkan warga di sekitar sini berarti ya Bang? Iya. Berarti untuk hutan Madapi ini Bang, untuk pohonnya tersendiri itu ada berapa macam saya Bang biasanya? Ada beberapa jenis pohon itu yang lebih ini dari namanya aja kan hutan Madapi. Madapi. Ya, mahoni, damar, pinus. Oh, damar pinus. Ada juga di sana ada juga pohon kemiri juga. Kemiri. Nah, Oh, jadi kemarin tuh ada pernah dengar juga Bang. Jadi ada yang namanya ke Madapi gitu ya. iya, kemiri, damar, mahoni, pinus. Jadi kita bakalan keliling sama Bang Kusnandar tadi ya. Nandar tadi, Iya. Nandar, dan bakalan nge-explore lagi lebih ke dalam lagi nantinya. Tapi kalau untuk di Madapi itu sendiri Bang, itu tiap tahun itu udah menurun atau naik untuk indeks pengunjung Bang? Ya, iya, kalau itu sama aja karena dia udah ditambah kayak wahana itu. Kalau ditambah Lebih banyak Bang? iya. Itu biasanya apa Bang, fauna endemiknya Bang? Oh, kalau di sini mah kan masih hutan, banyak kayak babi hutan tuh masih Hutan ya? juga. Kalau binatang buasnya beruang. Oh, beruang? Iya, Beruang mandu? iya. Bes. Dulu manding. Maksud yang TNKS juga Bang? Iya, sebenarnya kalau TNKS itu dia tuh luasnya tuh itu 1.300.000 sekian hektar. Jadi dibagilah dia 3 bidang di 4 provinsi Mas. 4 provinsi? Iya, 4 provinsi itu bidang satunya itu kan provinsi Jambi. Ya, bidang 2-nya di Sumatera Barat, Padang. Satu lagi Bungku Sumsel. Burung masih banyak ya Bang? Wow, banyak. Cuma kalau hewan endemiknya lebih ke TNKS ini dia di harimau Sumateranya. Harimau Sumatera. Iya.
Ini udah masuk ke Tanjung. Oh, ini udah masuk dan ini. Ah iya. Tiap tahun tuh berarti nyetor pajak atau gimana? Enggak. Dia tetap dibimbing menanam pohon buah. Jadi kesan hutannya nggak hilang. Oh iya. Tapi hasilnya tetap dia bisa ambil. Betul. Apalagi sekarang kan durian ini udah bisa bagus kalau di daerah sini. Dulu kan nggak bisa. Baik teman-teman, tadi sudah mengeksplor pinus dan sekarang kita sudah sampai di kembali lagi tadi ke damar, ya mas? Iya. Ke pohon damar. Jadi kita bakalan lihat-lihat lagi perbedaan antara damar dan pinus. Nah, ini untuk Ini buah damar. Iya. Oh ini Dia tadi hampir sama perbedaannya. Dia belum kebuka aja nih. Oh. Jadi kalau misalnya bukan nanti sama kayak gini mas? Atau Iya. bukan? Dia hampir sama. Dia enggak sama. cuma bentuknya aja nih. Yang ini panjang, ini belum. Oke. Tapi getahnya tuh digunakan untuk hal yang sama, Cak. Buat sama dia. Cuman yang ini nggak ada karena ini satu-satunya nih. Sumatera. Untuk pembibitan Bahkan dari Jawa aja ngambil indukannya dari Di sini. Iya. Jadi untuk indukan itu untuk pembibitan dari buah Iya dia atau dari ada anakan itu. ada anakannya ya? Iya. Jadi biasanya ketemu gitu. Oh, oke. Jadi itu bukan di budidaya tersendiri tempatnya, tapi tumbuh tersendiri gitu. Ya? Iya. Nah, sudah ini kan Oh ini. Oh ini bibitnya. Ini kira-kira berapa bulan nih? 7 bulan, 6 bulan lebih ya. lebih lah ya. Ini tahun 54. Tahun 24. Orangnya udah meninggal, aku tahu rumahnya kan di Ini. orang ini di Ini hype ini enggak. Ini cuma iseng-iseng aja sih. Bukan kenang-kenangan dari yang bikin. Gue pikir yang punya yang hype. manusia yang rendah nih. Mudah-mudahan jahil ya. Ini ada juga namanya. Jadi nggak boleh teman-teman. Jadi kita harus menjaga pohon ini biar tetap lestari teman-teman. Ini kan ada kayak HFI, ini nggak boleh. Kita lanjut mas, boleh? Ditebang atau jatuh sendiri? Nah ini memang ditebang karena ditebang. membahayakan wisatawan. Kalau kering-kering itu kan memang sengaja ditebang. Oh yang kering-kering ya? Dia mulai kering. Udah mulai kering. Takutnya kan rebah lagi ada wisatawan di Betul. bawah. Roboh lagi, pohonnya tinggi kena angin. Ini biasanya digunakan untuk dimanfaatkan mas untuk sama warga? Enggak ya? Sebenarnya kalau peraturan di Taman Nasional tuh nggak ada yang Nggak ada yang dipermanfaatkan. Oh. Jadi nanti bakalan terurai lagi kembali ke alam lagi ya? Iya, paling gunakan paling Oh untuk kursi-kursi gitu ya? Berarti balik lagi digunain dibuat iya untuk apa? Iya, nggak boleh bawa. Oh iya. Buah itu. Buah. Coba bayangkan kena kepala kan. Cah. Oh ini bakalan terurai juga mas? Ini kayak gini Ya ya, kayak turun aja. Kayak ini Jadi kalau kena kepala kayak pecah. Kalau nggak kepala yang pecah. benjok sedikit. Kalau di sana aja dia udah semak belukar jalannya Di situ ya benar-benar. ya takutnya tertutup kan. Juga takut kalau risikonya lebih besar juga. Datang buat. Mau minum? Yang itu kan ada ular kecil di situ kemungkinan. Ularnya besar. Ya, namanya kita di hutan. Iya benar. Memang kalau Kita yang datangi dia tuh. betul. Ini memang habitat dia sebenarnya. Iya, bisa. Jadi memang kalau misalnya mau trekking di sini, jadi memang harus prepare ya, mas untuk Iya. peralatan-peralatan. Memang harus ada dipandu. Terus peralatan. Jadi dari anggota ini juga harus juga udah ada anggota yang mau untuk Iya, ngarahin nih mas. ya harus standby juga. Setiap ada kegiatan tuh memang harus diterjunkan orang-orang. Jadi lebih aman. Iya. Kan beberapa tahun belakang udah kayak Diksar. Diksar kan nggak bisa kita pandu terus kan anak-anak. Betul. Ada kegiatannya kayak pos di sana, pos di sini, banyak juga yang nyasar. Oh, harinya nyasar juga.
walaupun dia nyasar sekitar sini kan, Namanya tapi kan bikin panik juga. dalam hutan juga gitu ya. Jam 3 hilang, pagi baru ketemu dia Waduh. Pernah itu kejadian gitu. satu tim. Ceritanya tidur. Bangsat. Udah keliling kan. Keliling sampai ke ladang-ladang. Oh, dia tidur di tenda gitu maksudnya? Enggak, Oh, tidur dia di hutan-hutan itu. Iya, tentang alam dia berempat. Jadi saran teman-teman kalau mau kegiatan di sini harus koordinasi dulu sama pihak TNKS. Jadi lebih aman, nanti kan akan dipandu juga sama pihak mereka. Oke. Lanjut kita Mas. Kita masuk ke hutan. Nah, tadi mirip. Buah sembrangnya. Kalau dipanenin. Nah, ini ada kayak satunya. Wah, excited mau lihat combrang. Kan hampir nggak ada beda sama yang puar tadi kan. Kalau yang puar tadi di bawah tuh ya. Tak tadi atas juga yang puar tadi. Nggak kok dari batangnya. Dari petangnya. Cuman dia kalau ini kayak lebih sedikit berminyak. Berminyak. Kayak berminyak gitu. Kalau yang puar tadi lebih Oh. pekat dia. Dari batangnya. Ya dari batangnya. Terus kalau mau lihat perbedaannya serumpun gitu kan. Hampir. Sama kayak perbedaan bambu Indonesia sama bambu Jepang. Bambu Jepang kan berserak ya. Iya. Kalau ini dibudidayakan ibu-ibu ya. Ibu-ibu KPPL. Ini diolah jadi Dia sayur ya? bermacam makanan kayak Makanan. dodol. Banyak lah pokoknya. Kreativitas ibu-ibu. Ini dia ibu-ibu yang nanamnya. Mereka yang panen. Ini ada bau khas gitu. Ya, bau khas ya. Biasanya kalau udah Dia dicopot biasanya baru keluar Dia bau. beraroma dia. Nah, kalau mau oleh-oleh bisa. Oleh combrang. Nanti kami panen, Bu. Ini untuk ibu-ibunya, kalau yang bapak-bapaknya yang paling kemiri ini kan. Ini kan Boleh kah Mas ini? Hah? Boleh kah ini? boleh. Oleh-oleh. Oleh nanti. Ini kan bisa dong dimasak. Biasa. Yang udah merah ini Jangan nanti dimarah ibu-ibu. Cari lagi nanti. nggak ada ibu-ibu. Ibu nggak ada menang kita. Rebutan nanti. Kalau untuk luasnya hampir sama dia kan. Kenapa? Oh, nomor tadi. Dia ke sana dia. Sana nanti ketemunya langsung ke Pinus. Pinus lagi dia ke sana. Terus lagi nanti. Pinus tuh sampai ujung nih. Paling luas sih Pinus. Gitu muter sini. Iya. Itu pinus ya. Letak lokasi hutan mahoni sedikit berbeda. Tidak seperti Damar dan Pinus yang bisa kita jelajahi ketika sampai di pintu masuk. Untuk menuju hutan mahoni, kita harus kembali berkendara dan berjalan kaki kurang lebih 10 menit dari pintu masuk hutan Madapi. Setelah beristirahat sejenak, kami melanjutkan langkah menuju bagian hutan mahoni. Sebuah kawasan yang tampak tenang, namun menyimpan aura yang berbeda. Sekarang udah sampai di hutan mahoni, di bagian mahoni teman-teman. Dan kita udah sambut sama jangkrik ya Mas. Itu Burung nih. bahasa Jawanya keren. Karek. Cuman sebenarnya kalau bahasa Indonesia ini menggerek. Ngere atau ngere? Tenggere. Kita sepertinya bakal disambut teman-teman. Kita akan lihat lebih dalam lagi tentang pohon mahoni. Nanti Bang. Jadi khasnya hutan. Menggerek. Menggerek sama hutan itu memang nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan Mas. Aduh, kalau kita lanjutkan dari jalan Pinus tadi, itu ada sungai deh. Lumayan dalam. Besar. Tapi nggak besar. Cukup.
tembuskan dari damar ke sini tadi, atau dari pinus ke sini. Ini ada tulang. Ini biasanya nih orang perempuan masih baru ini. Babi. Bekas orang buru ya. Kalau nggak orang burung bekas Hewan buas bawa ke sini paling. tapi pantau aja terus di bawah. Masih bawa bang. Ini ada apa? Hari Rabu. Anjing mati. Anjing memburu. Kalau pemangsanya dimangsa, siapa yang mangsa? Siapa yang maksa? Ayo. Ya, biar. Jadi kalau untuk karakteristik dari kuning bedanya untuk ke damar dan ini. Ya lebih kalau lihat tekstur apa ya dari kulitnya itu Teksturnya dia lebih dekat sama pinus. Coba aja lihat Lebih kerak ya. retakannya lebih dekat sama pinus. Kalau dia damar dia lebih ke kayak gepeng-gepeng nih. gepeng-gepeng ya? Juga warnanya Oh, yang itu kan bagus. juga bergetah. Bergetah. Iya. Berarti di tanam ini termasuk pohon-pohon bergetah semua. Gitu. Cuman dia lebih ke sumbernya dari kayu. Iya nggak? Jarang Dari kulit ya? HBK itu kan hasil hutan bukan kayu. Cuma kalau mahoni itu lebih ke kayu, lebih cenderung dia ke kayu. Empat buah mahoni. Oleh-oleh dari Namun, tak lama kami masuk dan menyusuri jalurnya, kami mendapati sesuatu yang mengganggu. Bangkai dan tulang belulang hewan terbujur di tengah jalan. Sunyi, tak ada suara selain desir angin yang menyelinap di antara batang-batang mahoni. Situasi itu membuat kami lebih waspada. Dan tak berselang lama, Bang Nandar memberi kami saran untuk tidak melanjutkan perjalanan lebih dalam. Persiapan yang kami bawa dirasa belum cukup, dan sebagai tim, kami sepakat untuk menenggar insting dan pengalaman. Akhirnya, kami memutuskan untuk kembali menuju area rekreasi di hutan Madapi. Karena dalam setiap perjalanan, mengetahui kapan harus berhenti adalah bagian penting dari memahami alam. Setelah kembali ke area rekreasi, kami memutuskan untuk bersantai sejenak. Kursi dan meja sederhana kami dirikan di bawah rindangnya pepohonan. Tempat di mana cahaya matahari hanya menembus pelan lewat sela-sela daun. Tak butuh banyak hal untuk merasa cukup, hanya segelas kopi hangat dan suasana sejuk yang mengalir pelan bersama hembusan angin di hutan Madapi. Di momen-momen seperti inilah, kami belajar bahwa keindahan alam tidak selalu harus dikejar jauh ke dalam. Kadang cukup dinikmati dari tempat kita berhenti, dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Perjalanan hari ini mungkin tidak berjalan sejauh yang kami rencanakan, karena alam bukan tentang seberapa dalam kita menjelajah, melainkan seberapa dalam kita merasakan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di tempat-tempat yang belum kami jelajahi, dan di batas cakrawala yang terus memanggil.